Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang merangkum tentang Islam, baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, dan juga akhlak antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak antara seorang hamba dengan dirinya, juga akhlak antara seorang hamba dengan sesama makhluk lainnya. Dan kita sudah masuk pada hari ini insyaallah hadis yang ke-30 dari kitab ini, dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan faraid, perkara-perkara yang Ia wajibkan. Maka janganlah kalian menghilangkan kewajiban-kewajiban ini. Wa hadda hududan, dan Allah telah membuat batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggar batasan-batasan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendiamkan banyak hal sebagai rahmat untuk kalian, bukan dikarenakan Allah lupa akan hal tersebut. Maka janganlah kalian mencari-cari tahu atau mencari-cari yang tujuannya untuk membebani diri kalian pada perkara-perkara yang Allah diamkan bagi kalian tersebut. Kita akan bahas hadis ini insyaallah ta'ala secara lebih detail satu persatu dari beberapa penggalan hadis ini. Yang pertama, innallaha farada faraid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi kalian beberapa hal. Telah mewajibkan bagi kalian beberapa hal. Maka janganlah kalian tinggalkan kewajiban-kewajiban tersebut dengan tidak mengerjakannya. Kenapa sih sebenarnya seorang itu harus melakukan apa yang Allah wajibkan? Apa sih alasan kita atau sebab atau motivasi sehingga kita melakukan atau harus mengerjakan hal-hal yang telah diwajibkan tersebut? Kenapa kita harus melakukannya? Maka seorang akan memahami hal ini jika ia mengetahui bahwasanya ia adalah seorang makhluk, seorang manusia yang tidaklah ia berada di muka bumi ini melainkan semata-mata rahmat dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia berada di muka bumi ini. Kalau Allah tidak menginginkan ia berada di muka bumi ini, maka ia tidak akan ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat pertama, kata Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah sampai berita kepada manusia tentang suatu saat pada masa itu manusia belum bisa disebut sebagai sesuatu dikarenakan manusia tidak ada.
Artinya, manusia yang berada di muka bumi ini semuanya dahulu berasal dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah mengadakannya. Allah menciptakannya. Dan Allah menciptakan manusia ini bukan karena jasa dan andil dari manusia tersebut. Bukan karena privilege dari orang-orang tua kita. Enggak. Enggak ada satupun dari makhluk yang memiliki jasa atau andil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah menciptakan kita? Pertama, demikianlah Allah menginginkan di dalam ketetapannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk menguji di antara kita semua mana yang mau bersyukur atas rahmat yang besar ini, yaitu nikmat manusia diciptakan, dan mana manusia-manusia yang tidak bersyukur. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 1, 2, dan 3. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ila akhiril ayat. Kata Allah, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, di tangannya lah segala kerajaan langit dan bumi. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian setelahnya Allah sebutkan hikmah penciptaan manusia, penciptaan alam semesta ini. Kata Allah, dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya adalah untuk menguji kalian semua. Maka keberadaan manusia di muka bumi ini bukan karena semata-mata kehebatan atau privilege kita misalnya. Nggak ada. Allah menciptakan kita berada di muka bumi ini semata-mata karena Allah ingin. Bukan karena kehebatan kita. Kemudian setelah Allah ciptakan kita, karena keinginannya. Kemudian yang kedua, agar Allah menguji kita. Karena kita ini milik Allah, kita ini ciptaan Allah, terserah Allah, Allah mau ngapain? Maka ketahuilah, kita hidup di dunia ini, kita hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perhatikan ini, manusia hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dalam takdirnya, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kalau kita pahami ini, ketika kita sedang mendapati kita sakit-sakitan, atau sembuh, sakit lagi, atau kadang usaha kita maju, kadang jatuh, kadang kita berusaha bangkit, tapi belum bisa juga, atau ada yang bangkit kemudian jadi, atau ada seorang yang sudah berusaha untuk memiliki keturunan, tapi nggak dapat. Kita harus ketahui bahwasanya kita ini hidup di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah, semua kita milik Allah, kita hidup sesuai dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan kita masing-masing. Maka ketika kita menyadari ini, kita hanya bisa menghadapi dua keinginan Allah, kita hanya bisa menghadapi keinginan Allah di dalam hidup ini dengan dua hal. Kalau seandainya apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita sesuai dengan yang kita inginkan, menuntut kita untuk bersyukur. Dan kalau seandainya apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, menuntut kita untuk bersabar. Kita cuma bisa menghadapinya dengan dua hal ini. Karena walaupun seorang marah, seorang gak ridha, gak terima dengan apa yang Allah inginkan, hal itu apapun yang ia lakukan tidak akan mengubah apa yang sudah Allah tetapkan di dalam keinginannya al-kauniyah, al-qadariyah. Maka kalau kita pahami ini, seorang manusia hidup di dunia ini, dia harus tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang Allah jadikan ujian bagi manusia, setelah manusia diciptakan, adalah Allah jadikan ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, dikerjakan, dan dilaksanakan oleh manusia. Siapa saja yang tidak mengerjakannya, melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, Anda harus sadar, Anda itu makhluk sangat lemah. Sebagaimana Anda dahulu tidak ada, sangat mudah bagi Allah untuk membuat Anda kembali tidak ada. Kita harus sadar hidup ini bukan milik kita. Kalau seandainya hidup ini milik kita dan sesuai dengan yang kita inginkan, mungkin hari ini siapa yang menginginkan
untuk dirinya sakit? Siapa yang menginginkan untuk dirinya miskin? Siapa yang menginginkan untuk dirinya susah? Siapa yang menginginkan untuk dirinya ini semakin hari semakin tua? Nggak ada. Tapi karena memang kita hidup ini sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita, maka disinilah kita harus sadar bahwasanya level kita hidup di dunia adalah sebagai hamba yang harus mengabdi kepada penciptanya. Ketahuilah, di antara bentuk pengabdian tersebut adalah engkau harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Maka kalau Allah sudah menetapkan kewajiban-kewajiban, jangan sekali-kali engkau meninggalkannya. Jangan sekali-kali engkau meninggalkannya. Karena ketahuilah, kewajiban-kewajiban tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui kita ini hamba yang mau bersyukur dengan nikmat penciptaan, ataukah kita hamba-hamba yang lupa kepada Allah yang telah menciptakan kita. Maka kalau kita saksikan orang-orang yang menyia-nyiakan perintah Allah, yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, maka ketahuilah mereka belum bersyukur atas nikmat diciptakannya mereka berada hidup di muka bumi ini. Nah, maka ini yang pertama dari hadis yang kita sebutkan dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hadda hududan fala ta'taduha." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan. Maka janganlah kalian melanggar batasan-batasan tersebut. Kalau tadi kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, maka ini adalah batasan-batasan yang Allah larang. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dan melarang seorang hamba untuk melakukan kesyirikan. Melarang seorang hamba untuk menambah-nambah hal-hal di dalam syariat Allah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang membatasi hubungan antara sesama manusia untuk tidak boleh menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Juga Allah telah tetapkan batasan antara seorang manusia laki-laki dengan perempuan untuk tidak melakukan zina. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan antara seorang manusia dengan manusia yang lain untuk tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, merampas harta orang lain. Inilah sebagian dari batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yang setiap kita wajib untuk melaksanakan dan tidak boleh melanggar batasan-batasan ini. Seorang tidak boleh melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dan ini apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang dari dalam syariatnya, ini presentasinya dari apa yang Allah bolehkan, ini jauh lebih banyak apa yang Allah bolehkan. Seperti misalnya Allah larang seorang laki-laki berzina dengan perempuan. Hanya satu yang diharamkan, yaitu zina antara laki-laki dengan perempuan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan banyak hal dari hubungan seorang laki-laki dengan perempuan. Allah menghalalkan untuk menikah, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah poin-poin yang Allah sebutkan di dalam syariatnya, bahwasanya syariat Islam ini bukan untuk mengekang seorang manusia. Syariat Islam yang Allah turunkan ini bukan untuk membelenggu manusia dalam bergerak di dalam kehidupan dunia ini, bukan. Tapi syariat Islam ini membimbing seorang manusia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk meniti jalan yang paling baik. Seorang manusia di dunia ini, Allah tahu bahwasanya ia memiliki dorongan-dorongan biologis di dalam hati, laki-laki maupun perempuan. Ada kecenderungan sesama
antara lawan jenis ini. Allah yang menciptakan manusia mengetahui hal tersebut. Allah tidak akan haramkan karena itu sesuatu yang merupakan naluri dan insting manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka bahwasanya ada jalan yang terbaik yang akan membuat kalian terjaga dari banyak hal, dari penyimpangan akhlak, dari berbagai macam penyakit menular, yaitu dengan cara menikah. Jadi, syariat Islam tidak pernah membelenggu seorang muslim atau muslimah. Syariat Islam bukan untuk mengekang seorang muslim atau muslimah. Syariat Islam ini Allah sebutkan di akhir surat Al-Ahzab, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka kita harus pahami syariat Islam ini adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka tidak pernah tuh Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu agar kita ini manusia mati, habis, terpuruk dan seterusnya. Enggak ada. Justru Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita dari banyak hal untuk menjaga kita. Seperti nanti akan kita sebutkan pada poin yang berikutnya, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melakukannya. Janganlah kalian memakannya. Ini yang terakhir terkhusus pada makanan dan minuman. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Allah haramkan khamar, meminumnya, menjualnya, atau melakukan transaksi apapun yang mempermudah khamar ini hukumnya haram. Sekarang, apakah Allah ingin mengekang dan membelenggu seorang manusia sehingga ia tidak boleh menikmati minuman? Bukan, yang diharamkan cuma khamar. Yang dibolehkan sangat banyak. Yang dibolehkan madu, susu, yang semuanya lebih sehat. Kenapa khamar diharamkan? Ternyata khamar ini keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Khamar ini keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Sehingga tidak heran kalau kita lihat banyak hal yang dijelaskan para dokter tentang khamar ini. Ketika seorang ingin menjauh dari penyakit, maka dia disarankan untuk tidak minum khamar. Ini mereka melakukannya hanya untuk sehat. Tapi kita kaum muslimin, kita meninggalkan semua ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka ketahuilah, tidaklah dia meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan membimbingnya kepada jalan yang terbaik. Maka perhatikan ayat di dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing manusia kepada jalan yang lebih lurus. Al-Quran ini membimbing manusia kepada jalan yang paling lurus. Hal ini dikarenakan manusia, mereka memiliki jalan-jalan sendiri di dalam meniti kehidupan ini. Ada yang meniti jalannya dengan menghabiskan usianya dengan perkara yang sia-sia. Ada yang menjalani hidupnya dengan membangun ekonominya dari hal-hal yang Allah haramkan, baik dari mencuri misalnya, atau merampas harta orang lain, atau korupsi misalnya, atau hal-hal yang lain. Ada mereka yang melakukan seperti itu. Kemudian ada juga yang melakukan ingin memuaskan nafsu biologisnya dengan cara melakukan hal-hal yang Allah haramkan, zina dan semisalnya, atau homoseksual, na'udzubillahi min dzalik. Semuanya ini mereka ingin memuaskan perutnya, mereka ingin memuaskan biologisnya, mereka ingin memuaskan lidahnya, memuaskan matanya, memuaskan tangannya. Ini sesuatu yang natural, sesuatu yang merupakan insting manusia. Dan Allah tidak akan pernah melarang manusia untuk memuaskan hal-hal ini. Tapi di dalam memuaskannya pada perkara-perkara yang Allah bolehkan. Karena pada perkara-perkara yang Allah bolehkan itu terdapat kebaikan. Seperti misalnya siapa yang ingin memuaskan nafsu ingin minum, misalnya dia bisa minum madu, minum susu, atau campuran-campuran yang lain, minum kopi misalnya, ngeteh, yang semuanya Allah halalkan, dan itu
efeknya kita ketahui adalah sesuatu yang selama tidak berlebihan baik bagi tubuh manusia. Jadi ketika Allah mengharamkan khamar, bukan berarti Allah ingin mengekang atau membelenggu manusia. Demikian pula ketika Allah mengharamkan perzinahan, seks bebas dan semisalnya, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengekang kebutuhan biologi seorang manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu bahkan di dalam Islam ini Allah haramkan yang namanya kependetaan. Apa itu? Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid bahwasanya orang-orang Nasara mereka membuat bid'ah di dalam agama Nasara, membuat inovasi di dalam agamanya Nabi Isa berupa kependetaan, yaitu laki-laki mereka memfokuskan diri untuk ibadah, mereka tidak mau bekerja lagi, mereka tidak mau berumah tangga, mereka tidak mau menikah, tidak mau makan daging dan seterusnya. Allah berfirman, "Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim." Di dalam surat Al-Hadid kata Allah, mereka membuat-buat kependetaan ini yang Allah tidak pernah syariatkan untuk mereka. Kenapa Allah haramkan ini? Karena Allah tahu kecenderungan manusia kepada laki-laki kepada wanita dan wanita kepada laki-laki. Dan juga di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah melarang Utsman bin Maz'un untuk setiap hari hanya berpuasa dan malam hari ia habiskan dengan sholat malam. Ini nggak boleh seperti ini. Tapi hendaknya seorang itu membagi waktunya. Ada hak Allah yang harus ia tunaikan, ada hak untuk dirinya yang harus ia berikan, ada hak untuk istri dan anak-anaknya yang harus ia berikan porsinya masing-masing. Jadi manusia itu akan menjalani hidup ini, akan mengalir baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Hidup manusia ini akan mengalir, akan berjalan baik di atas bimbingan Allah maupun tidak di atas bimbingan Allah. Hanya saja dua hal ini akan berbeda pada hasil akhirnya. Seorang yang berjalan di atas bimbingan Allah, ia akan senantiasa dijaga oleh Allah di dunia ini, sebelum di akhirat kelak ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang di dunia ini mereka hanya berusaha memuaskan hawa nafsu dan ambisi mereka, ketahuilah mereka akan mendapatkan dampaknya yang negatif di dunia, dan di akhirat kelak mereka akan menjadi manusia-manusia yang merugi. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, kata Allah, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari alhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Kata Allah, ingatlah nanti di hari kiamat kelak bahwasanya orang-orang kafir mereka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berkata kepada mereka, dan ini ucapan yang sangat luar biasa berat. Allah berfirman kepada mereka, alhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Wahai kalian, dahulu semasa hidup di dunia kalian sudah menghabiskan kesempatan kalian. Kalian sudah menyia-nyiakan kesempatan kalian. Kalian sudah bersenang-senang dahulu di dunia. Apa yang Allah larang, kalian langgar. Apa yang Allah haramkan, kalian makan. Apa yang Allah perintahkan, kalian tinggalkan. Udah habis waktu senang-senang, selesai. Kalian udah habiskan usia, umur, semasa di dunia diberikan kesempatan untuk berbuat yang terbaik, tapi kalian menyia-nyiakannya. Udah habis di dunia. Adapun sekarang kata Allah, fal yauma tujzauna 'adzabal hun. Adapun hari ini kalian akan dibalas oleh Allah dengan azab yang sangat membuat kalian menjadi terhina. Azab yang sangat membuat kalian menjadi tersiksa. Dikarenakan dahulu kalian tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, sombong terhadap ayat-ayat Allah, dan kalian dahulu orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup di dunia ini kalau kita paham tentang hidup ini, hidup itu akan berjalan.
Seorang yang menjalani hidup ini di atas bimbingan Allah, dia tidak akan meninggal sampai dia menghabiskan rezekinya dan menghabiskan umurnya. Seorang yang lain, dia ingin menjalani kehidupan dunia ini dengan gayanya sendiri. Apa yang Allah perintahkan, ia tidak kerjakan. Apa yang Allah larang, ia justru langgar. Dan apa yang Allah haramkan, ia makan. Ketahuilah, dia akan berjalan juga di dalam kehidupan dunia ini. Dan dia tidak akan pernah meninggal sampai menghabiskan usianya dan menghabiskan rezekinya. Berarti, hidup ini kalau kita paham, kita akan memulai dengan start yang sama dan berakhir dengan finish yang sama. Yang membedakan adalah ketika seorang berjalan di atas bimbingan Allah, ia bersabar terhadap segala ujian di dalamnya dan ia bersyukur terhadap nikmat yang ia dapatkan di dalamnya, ketahuilah ia akan kembali kepada Allah dan Allah akan membalasnya yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak. Adapun seorang yang berjalan di dalam kehidupan dunia ini sesuai dengan nafsunya saja, memuaskan ambisinya saja, ketahuilah dia juga akan berjalan dari garis start sampai garis finish. Tapi orang-orang seperti ini, kita sudah sebutkan, Allah katakan kepada mereka di hari kiamat kelak, mohon maaf, kalian semasa di dunia sudah menghabiskan kesempatan kalian, kalian hanya ingin bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu, ingin mengenyangkan ambisi kalian, waktu itu sudah berlalu, adapun hari ini kalian hanya akan dibalas dengan azab yang pedih yang menghinakan kalian semua, dan ini semua dikarenakan kesombongan kalian, tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah, dan dikarenakan kalian dahulu fasik, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa, yang ini kita terus ulang-ulangi untuk menjadi manhaj dan pegangan hidup kita. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Wahai kaum muslimin, kalian tuh jangan merasa sedih berhadapan dengan orang-orang kafir. Melihat orang-orang kafir. In takunu ta'lamun, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, jangan menyangka orang-orang kafir itu tidak sakit. Mereka juga sakit. Mereka juga mendapat musibah. Mereka juga ada yang kecelakaan. Mereka juga ada yang kebakaran dan seterusnya. Sama, ini semuanya sama. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sebagaimana kalian juga sakit, kalian juga sedih, ini sama semuanya. Kemudian kata Allah mengingatkan kita untuk bisa kuat menghadapi ini semua. Kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Hanya saja kalian wahai kaum muslimin, kalian mengharapkan dari Allah apa-apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Artinya, kesenangan mereka ini hanya berakhir ketika mereka meninggal. Itu pun kalau senang, setelahnya itu tidak akan ada lagi istirahat dan ketenangan bagi mereka. Adapun kaum mukminin, mereka mungkin ada yang capek di dunia ini, ada juga yang merasakan nikmat, karena semuanya ini sama. Orang kafir dan orang mukmin, kalau dia dapat nikmat Allah sudah tetapkan, Allah inginkan, maka nggak akan ada yang bisa menolak. Sebagaimana orang kafir ada yang kaya, orang beriman pun banyak yang kaya. Sebagaimana orang kafir ada yang miskin, orang beriman pun ada yang miskin. Ini sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah. Hanya saja ketika seorang mukmin menjalani kehidupan yang susah ini dengan bersabar, atau kehidupan yang senang dengan bersyukur, maka ketika ia kembali kepada Allah, ia akan dibalas dengan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita belajar tentang kehidupan dari hadis ini. Iya, kita harus sadar seperti apapun kita ingin menghindar, kita ini hanyalah hamba ciptaan Allah, satu dari sekian miliar manusia. Kita berada di dunia ini bukan karena privilege kedua orang tua kita, bukan karena andil dan jasa nenek moyang kita. Enggak. Semata-mata karena Allah menginginkan kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah ingin menguji kita di dunia ini. Ini kita harus sadar. Mau sampai kapan kita sadar? Umur kita sudah kepala 3, 4, 5, 6.
orang-orang tua kita sudah mendahului, kakek-kakek kita sudah lama meninggal. Mau sampai kapan kita baru sadar? Ya seperti itu kehidupan. Kehidupan, siapapun yang ingin menutup telinga, menutup mata dari realita ini, maka hal itu tidak akan mengubah realita kehidupan. Tidak akan mengubah fakta kehidupan bahwasanya kita sekarang sedang berjalan dari garis finish, sudah berada di pertengahan, entah mendekati akhir atau masih lebih dekat ke awal. Tapi ketahuilah semuanya kita tidak akan sampai kepada garis finish sampai rezeki kita habis dan juga usia kita berakhir. Iya. Kita harus pintar, kita harus pandai dalam kehidupan dunia ini. Mau sampai kapan kita terus lalai, kita terus lupa, seakan-akan kita tuh sehat terus, seakan-akan kita tuh nggak akan pernah meninggal. Iya, ini semua tipu daya dari syaitan. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا. Poin yang ketiga, dan Allah mengharamkan bagi kalian beberapa hal, maka janganlah kalian melanggar apa-apa yang telah Allah haramkan. Kalau Allah sudah haramkan daging babi, tinggalkan. Semua produk keturunan dari daging babi ini tinggalkan. Pertama, karena memang ada hikmah di balik hal tersebut, kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Kemudian yang kedua, kita harus sadar, kita hidup di dunia ini adalah sebagai hamba yang harus menjalankan apa yang Allah inginkan. Bukan kita hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Juga Allah mengharamkan khamar, mengharamkan mengonsumsinya, mengharamkan menjualnya, ataupun menjadi apapun yang memudahkan untuk khamar ini bisa diperjualbelikan oleh manusia, semua ini hukumnya haram. Dan juga hal-hal yang lain, banyak yang Allah haramkan, tapi ketahuilah tidaklah Allah mengharamkan sesuatu, melainkan Allah telah berikan solusi dari perkara yang lain. Kemudian yang poin keempat, dan ini yang terakhir. Poin yang keempat ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. Dan Allah mendiamkan banyak hal. Ada beberapa hal yang Allah diamkan. Allah nggak kasih tahu kita itu diharamkan atau tidak. Itu diperintahkan atau tidak. Allah mendiamkannya. Maka janganlah kalian mencari-cari yang akan menjadi sebab kalian susah. Seperti misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada manusia haji. Maka di saat Rasulullah berkhutbah, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah telah wajibkan bagi kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Tiba-tiba ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, afi kulli am? Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Padahal didiamkan tuh. Allah cuma memerintahkan untuk berhaji, dan ketika Allah memerintahkan untuk berhaji, seorang mengerjakannya satu kali, maka dia sudah dikatakan berhaji. Maka dia tidak dituntut lagi. Nah, sahabat ini mendengarkan Rasulullah hanya diam saja, ia ingin memperjelas. Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah diam. Rasulullah kembali mengatakan, sesungguhnya Allah telah wajibkan kepada kalian haji fahujju, maka berhajilah. Sahabat tadi kembali mengulangi ucapannya, wahai Rasulullah, afi kulli am, apakah setiap tahun? Rasulullah diam, lalu Rasulullah kembali mengulangi ucapannya, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah wajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah. Sahabat ini kembali bertanya, ya Rasulullah, afi kulli am? Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah pun mengatakan, lau qultu na'am, la wajab wala mastata'tum. Hindari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau seandainya aku katakan iya, niscaya haji ini akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun,
dan niscaya kalian tidak akan sanggup untuk melakukan haji setiap tahun. Maka ketika Allah mendiamkan banyak hal, lakukan dan jangan mencari-cari hal-hal yang memberatkan kita di dalam menjalani ibadah atau menjalani kehidupan ini. Seperti juga banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala diamkan dan masuk di dalam kaidah-kaidah pembolehan. Misalnya seperti Allah mendiamkan, Allah tidak menyebutkan secara rinci satu persatu hewan-hewan yang dihalalkan. Maka kalau Allah sudah sebutkan yang diharamkan itu hanyalah yang memiliki taring dari hewan karnivora atau yang memiliki kuku tajam dari hewan, dari burung, maka udah cukup. Jangan tanya satu persatu, ini kelinci gimana dan seterusnya. Udah, Allah Subhanahu wa taala selama tidak haramkan, tidak disebutkan dalam hal-hal yang diharamkan, hewan-hewan yang dilarang, maka berarti hukum asalnya adalah boleh. Begitu juga transaksi-transaksi jual beli, transaksi-transaksi perdagangan yang ketika kita ketahui dalam kaidah-kaidah umum syariat tidak ada pengharamannya dan kita bertanya kepada para ulama tentang transaksi tersebut tidak ada pengharamnya atau hal-hal yang membuat ragu di dalamnya, maka seorang tidak boleh berlebihan di dalam menggali atau mendetailkan hal tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mendiamkan hal-hal ini bukan karena lupa. Allah menafikan dari dirinya sifat lupa. Allah menafikan dari dirinya sifat lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah jahil dan Allah tidak pernah lupa. Ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna, tidak didahului oleh kejahilan dan tidak akan tersentuh oleh yang namanya kelupaan. Maka di sini kata Rasulullah, Allah mendiamkan banyak hal bukan karena Allah Subhanahu wa taala lupa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut menjadi rahmat bagi kalian. Ketika Allah mendiamkan sesuatu berarti itu boleh bagi kalian hukum asalnya, halal bagi kalian hukum asalnya. Maka janganlah kalian mencari-cari tahu yang membuat kalian menjadi berat. Berbeda dengan seorang misalnya yang memang mencari tahu untuk tujuan ilmiah dan tujuan untuk mengetahui hukumnya. Misalnya ia memiliki atau hidup di suatu zaman jauh dari zamannya Rasulullah dan ada transaksi-transaksi kontemporer yang belum ada pada zamannya Rasulullah. Seperti misalnya e-wallet misalnya. Ini gimana hukumnya? Apakah ini termasuk hutang piutang sehingga segala macam fasilitas dan keuntungan yang kita dapatkan dari pemilik e-wallet ini, penyelenggara e-wallet ini akan menjadi tambahan riba bagi kita atau tidak? Nah, kalau seorang mencari tahu hal-hal seperti ini, mendetailkan tujuannya adalah untuk mencari hukumnya, maka ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh umat, oleh kaum muslimin. Nah, maka yang dilarang untuk mencari-cari tahu itu adalah tujuan untuk memberatkan diri dalam agama ini, dalam syariat ini. Baik, ini yang bisa kita sampaikan berkaitan hadis. Sini ada beberapa pertanyaan, kita coba jawab insyaallah. Astagfirullah. Baik, di sini ada pertanyaan. Titipan pertanyaan, apakah yang sebaiknya kita lakukan ketika ada rasa malas untuk beribadah, sholat, dan berinfak ketika kita sedang banyak masalah? Kenapa
Kadang rasa malas itu timbul sehingga walaupun kita melakukan ibadah tetapi rasanya kurang sempurna. Apakah ini adalah salah satu kenikmatan kita beribadah telah Allah cabut? Bagaimana caranya agar futur tersebut hilang dan kembali beribadah seperti biasa? Nah, ini diantara ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepada setiap hamba, bahwasanya setiap amalan itu memiliki semangat dan titik klimaks yang jika seorang telah mencapainya, ia akan sampai pada titik dia akan merasa bosan, dia akan merasa malas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Ketahuilah, setiap amalan itu ada masa-masa maksimalnya, ada titik klimaks seorang semangat. Namun ketahuilah, setiap semangat ini jika telah mencapai titik klimaksnya akan turun kepada titik terendah. Akan datang masa-masa futur, masa-masa down. Maka kata Rasulullah, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Siapa saja yang ketika datang masa-masa futurnya ia tetap bertahan untuk menjalankan sunnah dan tidak mencari cara-cara yang lain di dalam beribadah kepada Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Artinya, seorang di dalam hidupnya ia harus berusaha belajar dan belajar. Sehingga ketika datang masa-masa futur tadi, ia tahu sunnah-sunnah Nabi, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tetap berjalan di atas hal-hal yang Allah wajibkan, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan ia bantu sholatnya ini dengan sholat-sholat sunnah agar lebih sempurna. Maka ketika seorang bisa melakukan hal ini, akan membuatnya tetap berada di atas sunnah, dan dialah orang yang mendapatkan hidayah di dalam masa-masa fitnahnya, masa-masa futurnya. Kata Rasulullah, "Faman kanat fi fatratihi ila ghairi dhalik faqad halak." Siapa saja yang ketika datang masa-masa fitnah, masa-masa ujiannya ini, justru dia mencari-cari cara yang lain, mencari-cari petunjuk yang lain, maka dialah orang yang merugi. Dialah orang yang merugi. Baik. Lalu bagaimana kiatnya ketika kita mulai merasakan sholat? Kita udah mulai malas-malasan. Mau berinfak, malas-malasan. Nah, seorang untuk bisa mengembalikan semangatnya ini, ketika dia seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, disebutkan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Di malam hari, sahabat Ali bin Abi Thalib yang bernama Ashtar mendatangi Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Al-Ashtar ini sedang melihat Ali bin Abi Thalib salat malam. Lalu kata Al-Ashtar, "Ya Amiral Mu'minin, saumun bin nahar, wa saharun bil lail, wa ta'abun fima baina dhalik." Wahai Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib, engkau ini di siang hari menghabiskan waktumu untuk berpuasa. Di malam hari engkau menghabiskan waktumu untuk sholat malam. Belum lagi berbagai macam ibadah yang engkau lakukan di antara siang dan malam ini. Lalu apa yang dijawab oleh Ali bin Abi Thalib? "Ya Ashtar, inna safar al-akhirah tawil." Wahai Ashtar, ketahuilah perjalanan menuju negeri akhirat itu sangatlah panjang. Dan seorang untuk mencapainya, ia harus mempersiapkan bekal yang juga ekstra banyak. Maka jika seorang hanya mencukupkan dirinya beramal di siang hari, dikhawatirkan ia tidak akan cukup untuk mengumpulkan bekal yang mengantarnya hingga
negeri akhirat kelak. Maka ketika seorang mengingat akhirat, bahwasanya ia harus mempersiapkan bekal sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah ia akan sadar bahwasanya tidak ada waktu untuk bermalas-malasan, tidak ada waktu untuk futur. Insyaallah dengannya ia akan lebih termotivasi untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, Ustaz, adakah keterkaitan musibah atau ujian yang dihadapi seseorang dengan masa lalunya atau perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, misal zina, khamar, riba, dan lain-lain? Lalu bagaimana kita menghadapi musibah tersebut setelah bertobat, tetapi masih terus saja terjadi musibah? Kadang membuat seorang yang terkena musibah tersebut putus asa. Mohon nasihat Ustaz. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib min." Siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan berikan ujian untuknya. Kenapa sih manusia itu diuji? Ada beberapa tujuan Allah menguji manusia. Ada manusia yang diuji agar mereka mau kembali kepada Allah. Seperti Allah menguji Fir'aun dengan banyak ujian agar Fir'aun mau mengambil pelajaran dan mau bertobat kepada Allah. Sayangnya Fir'aun melewatkan ujian ini. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya dari ujian ini adalah untuk menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang untuk masuk surga, ternyata amalan orang tersebut tidak cukup untuk membuatnya masuk surga, karena kan amalan itu akan ditimbang. Kata Allah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa saja yang timbangan amalan kebaikannya lebih berat, maka dia akan masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa saja yang ringan timbangan kebaikannya, artinya dosa-dosanya lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Ketika Allah menginginkan seorang untuk masuk surga, tapi ternyata amalannya tidak cukup untuk membuatnya masuk surga ini, dikarenakan dosa-dosanya lebih besar, sementara pahalanya cuma sedikit, maka Allah akan ujikan, Allah akan berikan kepada orang tersebut ujian, sehingga ia pun ditimpa berbagai macam musibah, berbagai macam ujian, lalu ia bersabar. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa hamba ini. Kemudian ketika dosa-dosanya sudah digugurkan, sudah terhapus, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika kita mengetahui hal ini, mengingat masa lalu yang banyak dosa, masa lalu masa yang kelam, masa-masa jahiliyah, ketika seorang menyadari hal tersebut, kemudian Allah berikan kepadanya ujian yang bertubi-tubi, silih berganti, tak berakhir, maka mau nggak mau dia harus bersabar. Kenapa? Karena ternyata dengan cara itulah Allah ingin menggugurkan dosa-dosa hamba tersebut agar ia bisa masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana kita memotivasi diri untuk mau bersabar dengan ujian yang sangat berat ini? Jawabannya adalah dahulu, ketika masa-masa kelam, Anda siap dan Anda bisa bersabar di dalam bermaksiat kepada Allah. Kenapa ketika Allah sudah berikan hidayah, Anda tidak bisa bersabar di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala? Perhatikan, dahulu ketika hidup di masa-masa kelam, masa lalu yang penuh dengan jahiliyah, seorang berzina wal'iyadu billah, seorang melakukan riba, seorang melakukan ini dan itu, ia tertawa, terbahak-bahak, ia senang, bersenang-senang memuaskan hawa nafsunya di dalam bermaksiat kepada Allah. Sekarang, setelah Allah berikan ia hidayah, kenapa ia tidak bisa bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah? Kita ingin masuk surga, tapi kita tidak ingin menjalani prosesnya, mustahil. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi.
engkau menginginkan kesuksesan, tapi tidak ingin meniti jalannya, ini mustahil. Semua orang yang berakal mengatakan mustahil. Anda ingin kenyang, tapi nggak mau makan. Anda ingin punya anak, tapi nggak mau menikah. Ini mustahil. Demikian pula, seorang yang ingin mencapai kesuksesan yang terbesar, masuk surga, maka dia harus menjalani sebab-sebab untuk bisa sampai ke surga. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, yang ini sangat luar biasa. Kata Allah, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum. Wahai manusia, apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga sementara Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kalian ujian yang dahulu telah dirasakan oleh orang-orang umat-umat sebelum kalian. Apakah kalian merasa bisa masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang diujikan kepada umat-umat sebelum kalian? Mustahil bisa masuk surga. Apa ujian yang ditimpa umat-umat terdahulu? Allah berfirman, Massathumul ba'sa. Mereka dahulu ditimpa kesusahan pada harta. Wadh-dharra. Mereka dahulu ditimpa kesusahan dari sisi tubuh mereka, sakit-sakitan. Wazulzilu. Udah hartanya diuji, badannya diuji, ternyata mereka juga mendapatkan ujian dari musuh-musuhnya, dari orang-orang kafir. Maka demikian hidup. Nggak ada seorang yang hidup di dunia ini sesuai dengan yang dia inginkan. Nggak ada manusia yang hidup di dunia ini sesuai dengan yang dia inginkan. Semua manusia yang hidup di dunia ini tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Maka kalau seorang pahami konsep ini, maka dia akan menjalani hidup ini lebih ringan. Dia akan menjalani rutinitasnya sehari-hari lebih ringan. Apapun yang dia dapatkan ketika buka usaha kurang lancar, ketika dia melamar pekerjaan tidak diterima, ataupun yang lain-lain, maka dia katakan, ya itulah yang Allah inginkan. Mungkin bukan dari jalur tersebut, tapi dia tetap optimis untuk mencari jalan-jalan yang lain yang mungkin Allah inginkan baginya adalah mendapatkan rezekinya dari jalan yang lain. Yang harus kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan kita tidak akan meninggal sampai rezeki kita habis. Tapi Allah tidak kasih tahu dari cara mana kita dapatkan rezeki tersebut. Hanya Allah pastikan rezeki kita pasti kita akan habiskan. Namun Allah tidak pernah kabarkan dari mana kita mendapatkannya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Sehingga kalau kita berusaha mencarinya dari satu jalan, kita tidak bisa mendapatkannya, mungkin dari jalan yang lain baru bisa kita dapatkan rezeki yang telah Allah tetapkan. Hidup harusnya kita jalani demikian, yang akan membuat kita lebih ringan di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dan di dalam menghadapi berbagai macam ujian, kita pun siap karena kita tahu bahwasanya hidup ini kita jalani sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk bersabar, maka kita bersabar. Jika Allah menginginkan kita untuk bersyukur, maka kita pun bersyukur. Baik, ini yang kita sampaikan berkaitan tentang dua pertanyaan ini. Ada pertanyaan lain? Iya, ini wifi Ana lagi. Boleh. Salam. Nah, berkaitan dengan menghadiri undangan, ini hukum asalnya seorang muslim wajib menghadiri undangan muslim yang lain. Di dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim khams." Hak seorang muslim yang wajib ditunaikan muslim yang lain ada 5. Di antaranya wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia
mengundangmu kepada hajatan yang ia kerjakan khususnya pernikahan, maka hendaklah engkau memenuhi undangannya. Ini dengan catatan, jika di dalam undangan tersebut tidak terdapat hal-hal yang di situ mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin." Wahai Muhammad, jika engkau melihat orang-orang yang melanggar, mengolok-olok ayat-ayat kami, maka jangan duduk bersama mereka. Jangan gabung bersama mereka. Tinggalkan mereka. Ini perintah Allah kepada Rasulnya dan juga kepada umat ini. Maka seorang menghadiri walimah, jika memang dia harus hadir karena orang yang dinantikan, maka jika dia memiliki power, pengaruh, dia menasihati orang-orang yang di dalamnya di situ ada pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia sudah datang, dia menyampaikan nasihat, mereka tidak mau berubah, barulah dia meninggalkannya. Ini kalau dia mampu. Kalau seandainya dia orang yang diundang 1 dari 1000 misalnya, artinya kedatangannya pun tidak akan mempengaruhi acara tersebut, maka dia melihat pertimbangan menjauhi hal-hal yang melanggar syariat Allah ini lebih didahulukan dibanding hanya menjawab undangan sesama manusia. Berbeda dengan kalau seandainya acara kematian. Misalnya ada seorang meninggal, kita melayat ke rumahnya tapi di dalamnya ada hal-hal kemungkaran, maka ini kita tetap hadir. Kenapa? Karena kalau pernikahan, sahibul hajah yang punya hajat itu masih hidup. Masih bisa kita nasihati dan harusnya dia yang mengingkari. Harusnya dia yang menghentikan kemungkaran yang ada di acaranya. Dia pemilik acara tersebut. Artinya kalau dia ada dan dia tidak mau mengubah kemungkaran, maka kita tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, yang hajatnya itu milik dia, dia sudah tidak bisa mengubah kemungkaran lagi. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau seorang menghadiri pernikahan yang di situ ada kemungkaran, dia tidak boleh datang. Tapi kalau dia menghadiri penyelenggaraan jenazah, di dalamnya ada kemungkaran, dia tetap datang. Iya. Karena sahibul hajanya pada acara meninggal ini sudah tidak bisa mengubah kemungkaran lagi, sementara pada pernikahan tadi sahibul hajah masih hidup dan bisa mengubah kemungkaran. Demikian wallahu a'lam. Nah, nah, tidak ada syarat harus di masjid untuk sholat Jumat. Yang dipersyaratkan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah adalah 40 orang. Walaupun syarat 40 orang ini tidak ada dalil yang secara jelas dari Rasulullah dengan sanad yang sahih sharih, tidak ada yang menetapkan batasan jumlah 40 ini. Hanya saja ulama Syafi'iyah memandang beberapa athar, mereka lalu mengambil kesimpulan bahwasanya sholat Jumat syaratnya harus 40 dan mereka tidak mempersyaratkan masjid. Mereka tidak mempersyaratkan masjid. Sehingga dilaksanakan dimanapun. Kalau kita ingin keluar dari khilaf, jumlahnya 40 atau lebih, ini lebih bagus. Kalau seandainya tidak pun, maka tetap sah. Ini kalau seandainya di tempat tersebut tidak ada masjid. Kalau seandainya di tempat tersebut tidak ada masjid, seperti misalnya di negara-negara Eropa misalnya yang non-muslim, atau di Amerika yang non-muslim, di situ mereka nggak punya masjid, maka mereka tidak mengapa di kantor, atau mungkin di tempat-tempat restoran misalnya, mereka di situ ada musalla, jumlah mereka 10, 7, ini sudah mencukupi sebagaimana disebutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan hadis Abu Dawud, "Ma min thalathatin fi qaryatin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwathumus syayatin." Tidaklah 3 orang berada di suatu desa yang mereka tidak melaksanakan sholat jamaah, demikian pula sholat Jumat,
melainkan orang-orang ini telah tertipu oleh syaitan, telah diperdaya oleh syaitan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan standar sholat jamaah yang wajib ditunaikan di setiap desa itu adalah 3 orang. Maka 3 orang ini jumlah minimal untuk dilaksanakan juga sholat Jumat. Namun karena di negeri kita ini negeri Syafi'iyah, maka kita berhati-hati, kita berusaha untuk tidak menyelisihi madhab yang dipegang oleh mayoritas masyarakat kita, sehingga kita berusaha untuk mencari masjid dan di situ dilaksanakan oleh jamaah yang banyak, yang minimal jumlahnya 40. Tapi kalau kita berbicara tentang di luar kondisi ideal, orang-orang yang berada mungkin seperti di beberapa daerah ya di timur kayak di Papua, mungkin ada beberapa desa di situ tidak ada masjid, maka mereka tidak mengapa, di lapangan terbuka pun tidak mengapa mereka sholat Jumat selama jumlah mereka 3 atau lebih, maka ini sholat Jumatnya sah. Jadi tidak dipersyaratkan masjid. Nah, wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.